Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prodi S1 Farmasi Stikes Muhammadiyah Cirebon. Kali ini kita akan mempraktekkan praktikum farmasi fisika, yaitu bab disolusi. Berikut instruksi kerjanya. Oke, teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan di dalam proses penentuan disolusi obat, yaitu pertama kali kita akan menimbang sampelnya terlebih dahulu. Nah, sampel yang kita gunakan itu adalah paracetamol, ya. Kita timbang sebanyak 500 gram, ya, 500 mg, ya. Kita timbang sebanyak 500 mg. Oke, paracetamol dengan berat 500 mg sudah kita dapatkan. Oke, setelah kita menimbang sampel, maka selanjutnya kita memasukkan Aquades, ya, ke dalam gelas ukur berukuran 1 liter, ya. Aquades yang kita masukkan ke dalam beker gelas yang berukuran 1 liter ini itu adalah sebanyak 900 ml. Lalu kita letakkan di atas stirrer, ya. Stirrer, kita masukkan magnet stick stirrernya, ya, kita masukkan magnet stirrernya. Kemudian kita hidupkan stirrer, kita setting suhu 30, ya teman-teman, ya. Kemudian RPM nya pada 50. Oke, setelah itu kita panaskan air sebanyak 900 ml tadi di atas magnet stirrer sambil diaduk dengan RPM 50. Nah, ini sudah sampai 30 derajat, suhunya sudah 30 derajat. Nah, setelah itu baru kita masukkan sebanyak 500 mg paracetamol yang sudah kita timbang tadi ke dalam bejana atau ke dalam beker gelas yang sudah berisi air 900 ml tadi yang suhunya sudah 30 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita masukkan, kita ambil pada menit ke 0, ya, larutan paracetamol sebanyak 5 ml. Oke, setelah itu kita masukkan di dalam flakon berlebar 0 menit, ya, karena pada menit ke 0 seperti itu. Masukkan dalam flakon, kemudian air yang kita ambil tadi, lautan yang kita ambil tadi diganti, ya, sebanyak 5 ml, ya, maka kita ganti 5 ml. Kita masukkan di dalam bejana tadi atau di dalam beker gelas. Oke, setelah itu kita tunggu pada menit yang kelima, nanti diambil lagi. Oke, untuk selanjutnya larutan yang sudah kita ambil dari dari larutan besar yang berisi paracetamol yang sudah dipanaskan pada 30 derajat Celcius tadi dari stirrer,
diputar dengan RPM 50 ya, setiap cairannya ya kita spektro ya pada menit ke cairan yang diambil pada menit ke 0, kemudian ke 5, ke 10, ke 15, 20 dan 25 tadi kita spektro ya. Tapi terlebih dahulu langkah pertama ketika melakukan spektro, teman-teman harus mencari panjang gelombang maksimalnya ya, seperti praktikum di kelarutan kemarin ya, seperti praktikum di stabilitas obat kemarin ya, seperti itu. Jadi pertama kali teman-teman harus menentukan panjang gelombang maksimal dulu. Nah setelah itu baru bisa melakukan proses pengukuran absorbansi. Oke, setelah itu dilakukan pembuatan kurva baku dengan membuat konsentrasi paracetamol seperti yang tertera pada layar berikut ini ya. Kemudian setelah dapat konsentrasi seperti yang tertera pada layar tersebut, kemudian dilakukan pengukuran absorbansi, lalu dicari persamaan regressi linearnya dengan menggunakan Excel ya. Kemudian akan didapat nilai A, B, R, dan akan didapat persamaan regresi linear Y sama dengan BX plus A. Langsung saja kita ukur ya pada menit ke 0 ya, kita ukur ya, spektrumnya sudah dinyalakan, kita ukur ya absorbansinya pada menit ke 0. Kita masukkan ke dalam kupet sebanyak sekitar 2-3 mili. Masukkan ke dalam spektrumnya, kemudian kita ukur. Oke, sudah didapatkan absorbansinya. Oke, kita keluarkan lagi, kita kembalikan lagi ke dalam yangnya. Kemudian berikutnya kita ukur absorbansi pada menit yang ke-5. Kita masukkan dalam kupet cairan atau ranutannya banyak 2 mili atau sampai 3 mili ya, dan kita masukkan ke dalam spektrumnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman caranya. Kemudian setelah itu dilanjut pengukuran absorbansi pada menit yang ke-15, pada menit yang ke-20, pada menit yang ke-25, seperti itu ya, hingga nanti diperoleh tabel absorbansi pada menit yang ke-30. Oke, setelah didapat data serapan ya, kemudian tiap-tiap absorbansi atau serapan dari larutan yang diambil di setiap menit tersebut ya, itu dimasukkan di dalam tabel ini yang pada suhu 30 derajat Celcius. Oke, selanjutnya absorbansi yang didapat ya pada suhu 30 derajat Celcius tadi itu dimasukkan dalam rumus regresi linear yang sudah didapat tadi ya. Y sama dengan BX plus A, Y sama dengan BX plus A, di mana absorbansinya masuk ke Y dan yang dicari adalah X-nya. Nah, X-nya itu adalah kadarnya. Jadi teman-teman mencari nilai X-nya, kemudian setelah dapat nilai X atau kadarnya atau konsentrasinya itu dimasukkan di dalam tabel konsentrasi seperti di atas ya, kolom konsentrasi seperti tabel berikut ini. Selanjutnya kemudian dihitung faktor koreksi ya dengan rumus seperti ini. Lalu hasil hitungannya itu dimasukkan dalam tabel yang tadi.
Selanjutnya dihitung jumlah obat terkoreksi dengan menjumlahkan konsentrasi dan faktor koreksi dan dimasukkan dalam tabel ini ya. Oke, setelah percobaan pada suhu 30 derajat tadi selesai ya, maka selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap kecepatan disolusi zat ya. Suhu yang akan kita lakukan yaitu pada suhu 37 derajat Celcius. Kalau tadi 30, sekarang kita akan melakukan peningkatan suhu pada suhu 37 derajat Celcius. Berikut instruksi kerjanya. Oke, seperti percobaan pertama tadi ya, seperti awal tadi, pertama kali kita akan menimbang paracetamol ya, atau sampelnya itu seberat 500 gram ya teman-teman ya, banyak 500 mg maksud kami ya. Oke, kita timbang paracetamol sebanyak 500 mg dengan menggunakan timbangan analis ya. Oke, 500 mg. Oke, udah dapet ya 500 mg paracetamol. Nah, setelah itu siapkan Aquades sebanyak 900 ml, dimasukkan ke dalam beker gelas berukuran 1000 ml atau sebelumnya, kemudian kita setting pada 37 derajat Celcius, kemudian dengan RPM 50 ya. Kita setting pada 37 derajat Celcius. Kemudian kita setting di RPM 50 ya, tetap seperti tadi sama. Oke, setelah itu kita masukkan termometer untuk mengukur suhunya sambil diputar dengan RPM 50. Nah, oke, setelah suhunya tercapai yaitu suhu 37 derajat Celcius tercapai ya, maka dimasukkan paracetamol tadi ya, sambil diputar pada RPM 50. Oke teman-teman, pada menit ke-5 kita ambil lagi pada menit ke-0 ya, pada menit ke-0 kita ambil parutan paracetamol sebanyak 5 ml ya, kita masukkan dalam vial. Kita tutup vial larutan ke-0 pada 37 derajat Celcius. Lalu kita ganti larutan yang kita ambil 5 ml tadi dengan Aquades 5 ml. Ini kita masukkan di dalam sini. Sambil kita tunggu menit yang ke-5, nanti kita ambil lagi. Oke, sudah menit yang ke-5, maka kita ambil lagi parutan paracetamolnya sebanyak 5 ml ya, banyak 5 ml. Kita masukkan di dalam vial. Dan ini kita tutup dan kita ganti cairan tadi sesuai dengan cairan yang diambil.
Jadi kita masukkan ke dalam, paper glass. Oke, begitu seterusnya. Untuk menit yang ke-10 juga diambil sebanyak 5 mili, masukkan pada file menit yang ke-10, kemudian diganti 5 mili, tambahkan 5 mili aquadesh ke dalam paper glass. Di menit yang ke-15 juga sama, menit yang ke-20 diambil lagi, diganti 5 mili, dan terakhir adalah menit yang ke-25 diambil lagi, kemudian dimasukkan dalam file, diganti dengan aquadesh seperti itu. Oke, selanjutnya cairan-cairan yang sudah kita dapat dari pemanasan ya, cairan paracetamol tadi yang sudah kita dapat ya dari pemanasan dan diputar dengan RPM 50, maka kita ambil, kita dapatkan 5 macam campuran yang kita ambil pada menit-menit yang berbeda ya, menit ke-0, menit ke-5, 10, 15, 20 dan 25. Nah, setelah itu kita spektro lagi ya, kita spektro lagi dengan urutan seperti sebelumnya ya. Kita spektro ya pada cairan yang kita ambil pada menit ke-0, kita spektro dulu, kita masukkan di dalam kuvet ya. Kemudian kita masukkan di dalam kita baca ya. Oke, kita sudah memperoleh serapannya. Demikian juga yang menit ke-10, menit ke-15, menit ke-20, menit ke-25 kita lakukan pemeriksaan absorbansi dengan menggunakan Vestro sampai nanti diperoleh tabel waktu versus absorbansi seperti itu. Oke, kemudian absorbansi yang didapat pada suhu 37 derajat Celcius pada masing-masing menit tadi itu dimasukkan dalam tabel berikut ini, dan setelah diperoleh absorbansi, maka absorbansinya digunakan untuk menghitung kadar paracetamol pada suhu 37 derajat Celcius dengan menggunakan rumus regresi linier yang diperoleh pada tabel berikut ini. Kondensasi yang dihasilkan dimasukkan dalam tabel ini, yaitu pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dihitung faktor koreksi dan jumlah obat terkoreksi. Oke, selanjutnya dihitung luas bidang A dan luas bidang A plus B, dan dihitung efisiensi disolusi ya pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian hasil perhitungan itu dimasukkan dalam tabel ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh pengadukan terhadap kecepatan disolusi obat. Ya, caranya masih sama sebelum percobaan yang sudah kita lakukan tadi ya. Caranya masih sama seperti pada prosedur percobaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berikut instruksi kerjanya. Oke, sama seperti sebelumnya. Pertama kali kita akan menimbang paracetamol ya sebanyak 500 mg.
Oke, paracetamol 500 mg sudah kita dapatkan. Oke, setelah itu sama seperti percobaan sebelumnya, kita siapkan Aquades ya, kita masukkan dalam beker gelas sebanyak 900 ml ya. Kemudian kita panaskan pada suhu 30 derajat Celcius dan kita putar pada RPM 50, maaf. Pada RPM 50. Oke. Kemudian kita pasang termometer, kita tunggu sampai suhunya 30. Oke, setelah suhunya 30 derajat Celcius, termometer kita ambil. Ya, lalu kita masukkan paracetamol yang sudah kita timbang tadi. Kita masukkan paracetamol yang sudah kita timbang tadi sambil diaduk ya dengan kecepatan pengadukan 50 rpm. Oke, sudah 50 rpm. Nah, pada menit ke-0 ya, kita ambil sebanyak 5 ml dengan menggunakan pipet volume ya, kita masukkan di dalam vial ya, kita tulisi 0 menit ya, karena diambil pada menit ke-0. Oke, sambil kita tutup, kemudian kita ganti cairan yang diambil tadi sebanyak 5 ml. Masukkan ke dalam. Oke, sambil kita tunggu menit yang kelima, nanti diambil lagi. Oke, setelah menit yang kelima kita ambil lagi, kita siapkan vial yang bertuliskan 5 menit dan kita ambil sebanyak 5 ml kembali. Kita masukkan dalam vial. Kita tutup filenya dan kita ganti cairan yang diambil tadi sebanyak 5 ml. Kita masukkan di dalam. Oke ya, selanjutnya pada menit ke 10 juga sama diambil sebanyak 5 ml dimasukkan di dalam vial 5 ini. Kemudian pada menit ke-15 juga sama, pada menit ke-20 dan pada menit ke-25 dengan cara yang sama ya, seperti itu. Kemudian kelima cairan yang kita peroleh dari pemanasan dan pemutaran pada RPM 50 tadi, kita spektro satu persatu ya, kita spektro satu-satu untuk mengetahui serapan atau absorbansinya. Setelah itu dibuat tabel RPM waktu versus absorbansi ya, pada RPM 50 ya, pada RPM 50 itu ya. Absorbansi yang diperoleh pada RPM 50 kemudian kita masukkan dalam tabel berikut ini. Kemudian absorbansi kita masukkan ke dalam persamaan regresi linier yang kita dapatkan di awal tadi. Konsentrasi yang diperoleh dimasukkan dalam tabel ini, kemudian dihitung faktor koreksi dan jumlah obat terkoreksi ya. Caranya seperti yang sudah-sudah. Kemudian dihitung luas bidang A, luas bidang A plus B, dan
dihitung juga efisiensi dosis pada perputaran RPM 50. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui pengaruh kecepatan pengadukan pada RPM 100 ya. Ya, pertama kali adalah kita ambil sampel ya, sama seperti prosedur sebelumnya. Kita timbang sampel sebanyak 500 mg. Sampel yang kita lakukan masih sama, sampel yang kita pakai masih sama, yaitu adalah paracetamol ya. Seperti itu. Oke, setelah ditimbang 500 mg ya, kita telah memperoleh paracetamol 500 mg. Oke, setelah itu kita siapkan, kita masukkan aquates sebanyak 900 ml ke dalam beker gelas, kemudian kita panaskan pada suhu sama 30 derajat Celcius ya, 30 derajat Celcius ya, pada RPM 100. Nah, RPM nya kita setting 100 karena apa? Karena kita ingin mengetahui pengaruh pengadukan terhadap disolusi ya, seperti itu. Kemudian sambil kita taruh suhunya ya, untuk mengukur suhu. Nah, setelah kita lihat suhunya ya, sudah 30 ya, sudah 30, kita ambil, kemudian kita masukkan paracetamol tadi ya. Oke, kita aduk ya pada RPM 100 ya teman-teman. Kemudian pada menit ke-0 kita ambil sebanyak 5 ml ya, dimasukkan kembali ke dalam vial, bertuliskan 0 menit ya, pada menit ke-0. Oke, lalu kita tutup. Selanjutnya kita tunggu 5 menit sebelum kita ambil pada menit yang kelima. Tapi sebelumnya kita ganti dulu ya, jadi cairan yang sudah diambil tadi banyak 5 menit. Oke, kita tunggu selama 5 menit. Oke, setelah 5 menit kita ambil kembali sebanyak 5 ml. Kita masukkan dalam vial, bertuliskan 5 ml. Dan kita ganti tadi sebanyak 5. Oke, kita masukkan. Oke teman-teman, dan seterusnya ya, pada menit ke-10, ke-15, ke-20 dan ke menit ke-25 diambil dengan cara yang sama ya, sampai diperoleh ke-6 ya, ke-6 cairan yang diambil pada menit yang berbeda, yang telah diputar pada suhu pada RPM 100 ya. Oke, untuk selanjutnya cairan yang diperoleh tadi pada pengambilan menit ke 0, 5, 10, 15 dan sebagainya tadi ya, kita spektro ya, kita ukur absorbansinya, kemudian absorbansi yang diperoleh dimasukkan dalam tabel ya, waktu versus ini ya, waktu dan absorbansinya ya, pada RPM 100 ya, yang diputar pada RPM 100. Apakah ada pengaruhnya kecepatan pengadukan terhadap disolusi atau tidak, seperti itu. Kemudian data absorbansi pada RPM 100 kita masukkan dalam tabel berikut ini. Data konsentrasi pada RPM 100 kita masukkan dalam berikut ini.
kemudian dihitung faktor koreksi dan jumlah obat terkoreksi, lalu terakhir dihitung luas bidang A, kemudian luas bidang A plus B, dan dihitung efisiensi di solusi.